Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini dan kita akan lanjut part 2 di dalam pembahasan saham undervalue pilihan tahun 2024. Seperti biasa, kita disclaimer dulu, sifatnya adalah investment research ya dan bukan rekomendasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Kita samakan persepsi dulu bahwa masing-masing investor tuh kita punya selera sendiri-sendiri, punya perhitungan sendiri-sendiri untuk menyebut kategorinya undervalue atau bukan. Dan saya senang sekali kalau teman-teman menambahkan pilihan saham-saham undervalue di kolom komentar. So, kita mulai aja. Kalau teman-teman belum nonton part 1 temanya mengenai properti dan banking gitu ya, Sumarekon, BRIS, dan SMGR yang saya jadikan bahan materi dalam video pertama. Video kedua ini temanya adalah consumer goods gitu ya. Kenapa consumer goods dan saya cukup senang dengan sektor ini untuk tahun 2024 adalah ini tahun politik di mana logistik kampanye itu hal yang umum gitu ya. Di mana ada perkumpulan lagi bahas strategi pemenangan, yang disediain tuh apa sih biasanya snack-snack ya, jajan-jajan, minyak-minyak kecil, yang nggak ketinggalan ya sebenarnya rokok teman-teman ya, rokok. Dan di tahun 2024 ini saya ngelihat ada potensi gitu ya, ini proyeksi mengenai switching alokasi dana rumah tangga. Saya juga merasakan hal ini. 2020, 2021 kita mungkin fokusnya ke kesehatan, 2022 masih mix gitu ya, kesehatan masih yang terutama. 2023 mulai kita fokusnya liburan, kita udah lama banget kayaknya nggak jalan-jalan agak jauh. Kita mulai spend money untuk liburan. 2024 saya mulai ngerasa kayak rumah ini perlu diperbarui gitu ya, beli sofa baru, pengen beli hiasan-hiasan rumah. Nah itu salah satu alasan untuk memasukkan emiten consumer goods yang berkaitan dengan perubahan behavior di tahun ini gitu ya, proyeksi saya. So kita mulai dari pilihan saham pertama yang saya masukkan adalah saham Indofood, yaitu kode emitennya INDF gitu ya. Kenapa? Ini emiten yang menurut saya juga layak untuk dijadikan sebagai core stock dengan proyeksi tahunan dividen 4-5% gitu ya. Ini sudah setara dengan depositonya. Pertumbuhan company ini itu sangat stabil, sangat stabil. Teman-teman bisa melihat 2019 dia punya laba bersih 5,9 triliun, 2023 belum selesai itu sudah hampir 10 triliun. Jadi ini kenaikannya sangat-sangat bagus gitu ya, sangat-sangat bagus. Dengan CAGR 15% dalam 5 tahun terakhir, mengenerate 6% net profit margin untuk retail gitu ya. Ini industri yang memang terkenal dengan margin yang tidak terlalu besar dan dia masih bisa mendapatkan 6%, menurut saya masih oke lah gitu ya. Indofood atau INDF ini adalah pilihan saham yang cocok buat teman-teman yang profil risikonya konservatif, low risk gitu ya, low risk. Nggak terlalu senang lihat harganya loncat-loncat atau tiba-tiba turun tajam. Perusahaan ini punya evidence kinerja yang mantap. Menurut saya INDF ini adalah pilihan yang sangat masuk akal gitu ya. Dan kenapa INDF ini strategik menurut saya untuk saat ini lebih memilih INDF ketimbang ICBP gitu ya. Kenapa? Karena INDF itu kontribusinya berasal besar dari dua hal ini, consumer branded dan bogasari atau tepung-tepungannya gitu ya. Kalau ICBP itu benar-benar mengandalkan tulang punggungnya si mie instan, which is terus naik di setiap tahun, Indofood ini lebih fleksibel karena dia punya consumer brand ya, ICBP salah satunya, ada bogasari, kemudian juga mengandalkan produk minyak melalui Salim Infomas. Jadi INDF ini sebagai holding company itu bisa sewaktu-waktu ketiban durian runtuh kalau CPO-nya tiba-tiba naik gitu ya, tiba-tiba lagi rame. Sayangnya dulu sempat rame, cuma pemerintah langsung cepat-cepat intervensi. Ya nggak ada masalah. Tapi intinya menurut saya INDF itu punya punya variatif dari sisi produk yang lebih menarik gitu ya untuk kita bisa koleksi ketimbang langsung isi BP-nya, dibandingkan juga dari sisi valuasi saat ini. Jadi menurut saya cukup menarik valuasi INDF saat ini sebagai emiten yang kinerjanya terus naik dengan CAGR 15% tiap tahun, tetapi harga sahamnya masih cenderung di situ-situ aja. Jadi buat saya ini peluang. Emang valuasinya seperti apa yang nggak naik-naik itu? Ini teman-teman bisa lihat ya. Ketika dia jatuh dari harga 8.000 di sebelum Covid sampai di harga 4.800-an gitu ya. Saat ini di harga 6.400, dia masih terhitung undervalue dari min PI 5 tahun. PBV-nya diperdagangkan rata-rata di 1,4 kali, sementara sekarang di 0,97 kali. PER-nya 6 kali ya. Ini menandakan bahwa INDF dari
3 tahun terakhir ini sepertinya terjebak dalam fase sideways-nya dia gitu ya. Bahkan mungkin sideways-nya lebih besar lagi adalah di 6.000 sampai 8.000. Jadi base buy-nya berapa untuk INDF? Saya pikir di PBV 1 kali itu sudah base buy gitu ya. Teman-teman bisa patok di harga 6.600 ke bawah, sekarang ini di 6.400 masih cukup oke. Dengan target konservatif, karena ini emiten yang konservatif lagi-lagi ya, saya hanya targetkan 8.000 sampai 9.000. Kalau kita hold INDF sampai 2 tahun, katakan gitu ya, sampai 2 tahun, dan akhirnya hit di harga 9.000, maka kita mendapatkan potensi gain 40%. Ditambah dividen 2 kali 5%, berarti 2 tahun 50%. 2 tahun 50%, ya low risk lo ya, cukup bagus. Jadi ini INDF pilihan yang pertama. Saham yang kedua yang berkaitan dengan switching cost dari behavior orang-orang di tahun 2024 yang saya coba proyeksikan adalah ACE gitu ya, ACE. ACE ini juga sudah lama sebenarnya ada di portofolio saya. Beberapa kali saya ngambil di rentang harga yang berbeda, dan saya melihat ACE ini adalah sebagai emiten yang berpotensi untuk turnaround. Karena dia berpotensi untuk turnaround, artinya belum terkonfirmasi sepenuhnya, maka resikonya naik 1 tingkat, yaitu menjadi medium ya. Jadi ini bukan saham yang low risk tapi medium risk. Buat teman-teman, cek profil risiko kalian. Kenapa ini menjadi medium risk? Secara dividen juga lebih kecil, 2-3%. Net profit marginnya masih cukup bagus. Cuman ya, bisnis fundamental yang harus kita perhatikan adalah apakah kinerja tahun 2020 ini benar-benar confirm turnaround, karena proyeksi switching alokasi dana rumah tangga yang sepertinya tadi saya alami, beberapa teman saya alami. Kita saling sharing untuk memperbarui rumah, merenovasi, mempercantik rumah, dan lain-lain. Nah, ini salah satu triggernya teman-teman. Nah, dari sisi kinerja kita juga bisa melihat ACE itu benar-benar menjadi apa ya, pesakitan dalam masa pandemi gitu ya. Jadi sejak 2019 dia tuh mulai turun ya, gak ada perubahan. 2022 malah lebih anjlok lagi, dan 2023 tuh kinerjanya juga belum bisa menyamai ya gitu ya, sepertinya capaian tahun 2021. Jadi ACE ini sedang berusaha untuk lepas dari penurunan terakhir yang dialami di tahun 2022, dan menurut saya punya potensi gitu ya, punya potensi untuk mengalahkan kinerja tahun 2022 dan memanfaatkan momentum gairah ekonomi di tahun politik, switching perubahan alokasi rumah tangga tadi untuk tampil lebih baik gitu ya kinerja di 2024. Secara harga ACE kalau dibandingkan dengan histori PBV-nya jauh sekali ya. Harga sekarang itu masih 2 kalinya ya, jadi masih dapat bagger kalau kembali ke harga 1.500-an, tapi saya nggak target segitunya teman-teman, karena ini emiten masih struggle untuk bisa kembali ke performance tahun 2018-2019. Jadi saya hanya mentargetkan di harga 1.000 sampai 1.100 dengan base buy-nya di bawah ya, ini ada kurang sih, di bawah 650. Ini base buy-nya. Cuma mungkin teman-teman akan bilang, Bang, tapi harga sekarang sudah 740 gimana gitu ya. Nah, setiap emiten yang harganya sudah di atas dari harga set, teman-teman harus bisa maintain supaya kalau nanti harganya turun ke dalam, turun semakin bawah, teman-teman bisa membuat harganya average-nya di bawah 650. Setelah itu hold saja, nggak ada masalah. Karena menurut saya meskipun disrupsi online dan lain-lain, saya masih tetap suka ACE, dan saya pribadi suka belanja offline di ACE gitu ya. Potensi gainnya sekitar 50-70% kalau hit 1100 dari angka 650. Itu emiten yang kedua untuk ACE Hardware. Lanjut di saham ketiga yang kita bahas adalah saham gudang garam, kode emitennya GGRM. Ya, kenapa ini masuk ke dalam list? Ya, ini ceritanya adalah The Falling Giant ya teman-teman ya. Harganya pernah 80.000, hampir 100.000, kemudian drop sampai ke 20.000. Bayangkan teman-teman yang nyangkut di harga 80 ribuan pasti sudah cukup challenging gitu ya mentalnya menghadapi hal ini. Semoga nggak ada yang kejadian seperti itu di sini. Ya, balik lagi, kenapa alasannya saya masukkan ini? Karena ini momentum musim logistik kampanye teman-teman. Saya sebenarnya nggak terlalu suka sih kalau ada orang datang rapat untuk kampanye, dikasih amplop, pulangnya mampir dulu dari uang 50.000, dia enteng aja bilang, Om sore Om gitu ya. Belinya bukan sebiji 2 biji tapi sebungkus karena habis dapat uang amplop rapat misalnya. Dan lain-lain. Ngumpul-ngumpul di pos ronda, rokoknya nggak kurang lah gitu ya. Kalau teman-teman musim kampanye gini di pos ronda kampung yang biasanya 1 gang itu 1,
itu rokok, camilan, kacang, dan lain-lain itu nggak habis-habis lah isinya. Jangankan pemilihan presiden, gubernur, level pemilihan kades aja rame gitu ya. Jadi menurut saya ini trigger untuk emiten rokok bisa mendapatkan volume penjualan yang lebih baik. Jadi ini momentum ya teman-teman, bukan long term yang terlalu panjang. Kita memanfaatkan momentum saja dari kenaikan volume ya, dari kenaikan volume. Karena apa? Karena emiten ini high risk, terjerat oleh regulasi dan dampak regulasi tersebut. Regulasinya ya kenaikan pajak, kenaikan cukai. Tiap tahun naik 10, kemarin naik 10% gitu ya. Artinya apa? Perusahaan harus ngakalin naikin harga 10% dengan volume yang sama. Terus begitu setiap tahun. Jadi ini challenge yang sangat-sangat berat buat emiten-emiten rokok. Dan akibatnya apa? Ya dividen yield rokok nggak segurih zaman dulu, tapi masih tetap punya yield yang cukup menarik lah ya, 5-7%. Dan NPM yang menjadi sangat kecil, hanya 5%. Ini yang menurut saya jadi challenge untuk emiten-emiten rokok. Karena sulit memang gitu ya, naikkan harga jual seperti cukai pajaknya naik, itu memang agak sulit dengan daya beli masyarakat saat ini. Ini adalah gambaran kinerjanya teman-teman dari tahun 2019. Dari punya laba 10 triliun di 2019, 2022 itu labanya tinggal 2,8 triliun. Ya, jadi persis dengan harga sahamnya ya. 10 triliun jadi 2,5 gitu ya. Jadi turun 80%, 70%, 80%. Jadi ini adalah gambaran yang terjadi gitu ya. Bukan 70% berarti ya. Tinggal sepertiganya ya, kurang lebih tinggal sepertiganya. Jadi ini gambaran yang terjadi juga harga sahamnya dengan kondisi kinerjanya gitu teman-teman. Bagaimana dengan harga valuasi saat ini? Ya kalau kita lihat dengan harga histori masa lalu, masa jaya-jayanya terlalu jauh gitu ya. Dari harga 100.000 sekarang 20.000, min PBV di perdagangan di 1,5 sekarang di 0,67. Jadi di satu kali PBV saja itu keuntungannya gainnya sudah cukup lumayan. PR-nya sekarang 6,7, base buy-nya berapa? Kalau saya sih put di bawah 20.000, teman-teman bisa sesuaikan 18.000, 19.000 gitu ya. Dengan target juga nggak jauh-jauh sih, saya put ya konservatif di 30 sampai 32.000. Kenapa konservatif gitu ya? Karena kalau saya masuk di emiten seperti ini, saya hanya mengandalkan momentumnya saja. Saya tidak akan hold terlalu panjang. Tadi balik lagi alasannya adalah ketidakpastian regulasi gitu ya. Itu menurut saya sangat mengganggu ketika hold saham-saham emiten seperti rokok. Dengan potensial 50 sampai 60% kalau hit di 30 atau 32.000. Itu teman-teman pilihan saham kita di part 2 ini ya, sektor consumer goods ada 3. Tadi yang pertama adalah INDF, Indofood, yang kedua adalah ACE Hardware, kode emitennya ACE, dan yang ketiga Gudang Garam, kode emitennya GGRM. Alternatif, Bang gimana Bang dengan WIM? Gitu ya, karena ini saham rally kenceng, banyak yang nanya. WIM menurut saya sudah price in, ya sudah price in. WIM ini sebenarnya satu saham yang menarik buat saya, cuman saya sejak ketemu uncertain dalam sisi pajak, regulasi, dan mungkin hal-hal yang mengagetkan investor, saya agak menghindari saham ini. Jadi saham-saham rokok itu saya baru mau tertarik lagi karena momentum saja gitu ya. Selebihnya regulasi tadi membuat saya enggan masuk. Tapi WIM memang saham yang cukup bagus, growth-nya bagus banget di tahun 2023. Silakan teman-teman boleh pantau kalau WIM ini turun ke bawah 1.500 baru mulai coba colek lagi gitu ya. Kalau turun dari 1.500 ke bawah ya, proyeksinya adalah WIM ini bisa mendapatkan EPS di level 330 sampai 340 untuk target fair price-nya 2.400 sampai 2.500. Jadi harus dipantau kuartal 1, kuartal 2-nya untuk WIM. Terus teman-teman mungkin ada yang nanya, Bang saya nggak mau invest di rokok, saya pinginnya invest di non-rokok. Saya kasih alternatif ya, yaitu LPPF dan RALS. Kemarin LPPF itu sempat 1.600 ya. Saya sempat entry kecil-kecilan. Belum saya akses lebih jauh karena saya pikirnya entry dulu. Sekarang naik gitu ya, sekarang naik. Nanti kalau kurang dari 1.500 mampir lagi, saya coba bahas secara lebih detail. Yang kedua adalah RALS ya. Dua emiten ini menurut saya cukup bisa jadi alternatif untuk kalian yang nggak mau invest di rokok. Catatan akhir sebelum closing, teman-teman manage risiko ya, karena setiap saham itu kan berisiko. Ini instrumen yang berisiko. Tadi saya sudah sebut misalkan INDF low risk, AS medium risk, GGRM high risk. Jadi silakan teman-teman sesuaikan, pilihlah saham yang sesuai dengan profil risiko kalian, dan pastikan analisa yang kalian lakukan sudah yakin sebelum mulai akhirnya akumulasi saham tersebut. Sampai segitu dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan di part 3 gitu ya. Di part 3 saya akan bahas saham-saham yang masih terus gitu ya mengenai undervalue di tahun 2024 dan punya potensi untuk kinerjanya cemerlang dengan momentum yang
ada di sekitarannya gitu ya. Sampai ketemu teman-teman di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.